sampaikan pada saat pembukaan, fintech itu bertujuan meningkatkan kapasitas para petani di sekitar kawasan hutan, terutama ini mangrove. Yang kedua, dari hasil pelatihan itu diharapkan para pesertanya memiliki kemampuan untuk meningkatkan, selain meningkatkan kapasitas diri juga, untuk meningkatkan perekonomian mereka. Dari hasil mereka ikut pelatihan ini, dia bisa selain tahu mau dan mampu melakukan itu, diharapkan dia mendapatkan income dari kegiatan-kegiatan yang akan mereka laksanakan. Pak, untuk mendongkrak ekowisata begini seperti apa, Pak? Nah, itu Nah, dia. itu. Jadi kalau ekowisata ini kan termasuk dalam wisata minat khusus. Iya. Memang tidak seperti tourism gitu ya, dimana setiap orang bisa datang ke situ. Mereka yang datang ke sini hanya memang yang memiliki minat-minat tertentu. Makanya kalau minat khusus itu biasanya dia relatif mahal, karena dia butuh effort lebih. Misalkan kita datang ke sini, jalannya juga belum terlalu bagus. Jadi hanya mereka yang punya minat-minat khusus yang bisa datang ke sini. Saya kira begitu ya. Iya. Pak, untuk mangrove di sini bagaimana, Pak? Menurut Bapak, mangrove, tanaman mangrove yang ada di sekitar sini, Pak, sudah bagus apa belum, Pak? Nah, tadi disampaikan oleh Pak Kepala CDK bahwa memang mangrove di desa Grogol ini masih spot-spot, artinya masih perlu pengembangan ya. Kita di tahun berapa ini, Pak? Nah, di 2000 tahun-tahun sebelumnya kita sudah telah melaksanakan rehabilitasi mangrove. Kemarin kita sudah lihat di Muara itu, Iya. itu kelihatan mangrove yang sudah ditanam tahun-tahun sebelumnya. Khusus untuk tahun ini kelihatannya agak telat penanamannya karena sudah musim ombak ya. Tapi mudah-mudahan penanaman mangrove di kawasan-kawasan yang memang kritis bisa terus dilanjutkan supaya mangrove yang ada di sekitar sini bisa menjadi lebih baik. Nah, tergantung mangrove yang ada sekarang, ya kalau namanya dikatakan lebih baik harus pembanding. Dibandingkan dengan yang di sekitarnya, di sini relatif lebih baik. Yang di desa Grogol ya. Pak, untuk mangrove yang di wilayah pesisir utara ini menurut Bapak sudah ekosistemnya sudah bagus apa belum, Pak? Itu dia yang saya sampaikan tadi. Jadi kawasan hutan mangrove yang di pesisir utara tidak semuanya baik, harus begitu ya. Nah, itu ukurannya apa? Dikatakan tidak baik, tidak relatif baik itu karena memang masih banyak yang kosong, itu yang perlu kita rehab supaya bisa lebih bagus keberadaannya. Begitu. Ya, Pak, untuk tinggi karena tidak terkena ombak, cuma kendala di kesadaran, Pak, berkaitan dengan produksi ikan. Silvofishery itu ya perpaduan antara ikan dan mangrove, yaitu jenis bako-bako maupun aki-aki. Mungkin nanti setelah pelatihan ini mereka bisa berpotensi silvofishery-nya, apa di zona lindungnya di pantainya untuk wisatanya itu, Pak. Berarti untuk gelombang pemecah ombak itu penting, Pak ya? Sangat penting. Sangat penting, Pak. Sangat penting. Itu kendalanya di situ kalau di pantai ya. Makanya perlu dana kolaborasi dari instansi terkait, baik itu dari Dinas Kehutanan, BPDAT, PDRH Kabupaten mengenai peningkatan SDM-nya, dari Kementerian Kelautan Perikanan. Nah, itu harus berkolaborasi. Atau dari PUPR-nya mengenai pembangunan yang lebih hebat lagi dari sipil teknis yang permanen. Nah, kita yang sederhananya ya dari bambu aja kerucuk itu, yang rapat, ikat pakai ban mobil atau pakai karung gitu yang selama ini. Itu saja mungkin dari saya. Jadi mudah-mudahan dengan pelatihan ini menjadi lebih sadar, lebih meningkat pengetahuannya tentang mengidentifikasi wisatanya apa yang perlu dikembangkan di satu daerah ya, Pak ya. Baik itu di zona lindung, zona produksi di silvofishery maupun di zona pemukiman. Nah, sekarang kan tujuan ekonominya yang seperti itu, peningkatan ekonomi sama aja, bukan dari ikan saja. Dari nilai oksigen, dan kalau di silvofishery itu hanya tanaman bako-bako yang bisa menetralisir kadar garam. Iya. Kalau tidak ada bako-bako itu daerah payo, tambak-tambak kadar garamnya bisa tinggi. Ada limbah dari industri yang dari selatan ke hulu ke masuknya ke hilir semua ke laut. Nah, hanya bako-bako itulah yang bisa menetes air sehingga nanti ikan bandeng, udang, kepiting itu akan berkembang dengan pesat, produksinya akan tinggi. Nah, kesadaran ini
belum semuanya oleh para petambak ini, petani ini terserap dengan baik atau kesadarannya masih kurang. Nah ini tugas kami ya Pak ya, instansi terkait termasuk saya penyuluh kehutanan di bidang mangrove selalu menekankan seperti itu. Nah, langkahnya seperti apa Pak supaya para petambak ini sadar Pak terkait tadi Pak? Ya kami dengan pendekatan ya, pendampingan Iya. secara terpadu dengan kita dengan perikanan, dengan orang perikan, karena perikanan yang meningkatkan produksi tapi tidak merugikan dari kehutanan. Jadi di lapangan kami selalu dengan penyuluh perikanan, penyuluh kitanya juga dari kolaborasi yang tidak mengenal wilayah lagi. Kadang saya walaupun di Losari tetap ke kepetakan Pulau Sari, artinya sesuai dengan itu ya, dari gubernur kolaborasi inovasi harus bersama dalam mencapai kesejahteraan ekonomi di bidang mangrove gitu aja. Ya, terima kasih Pak.